Halo adik-adik, apa kabar? Masih bertemu dengan channel Kakak Dewi Purba. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Tapi sebelum kita mulai, silakan bantu like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berkelanjutan. Nah, adik-adik, sebelum kita melihat soal-soal berikutnya, mari kita ingat kembali rumus-rumus yang terdapat pada cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Di antaranya yaitu untuk mencari jari-jari kelengkungan cermin dan lensa, yaitu dengan rumus R sama dengan 2 dikali F, atau juga rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Sedangkan rumus untuk mencari kekuatan lensa yaitu P sama dengan 100/F. F-nya ini bisa dalam meter ataupun satuannya sentimeter. Kemudian untuk mencari pembesaran dengan rumus M sama dengan harga mutlak S aksen per S sama dengan H aksen per H, di mana nanti harga mutlak ini artinya kalau ada tanda negatif kita masukin saja, nanti hasilnya akhirnya itu adalah positif. Jadi mutlak ini menandakan besarannya saja, negatif atau positif itu tidak ada masalah. Nah, adik-adik, mari kita lihat keterangan-keterangan yang terdapat pada rumus tersebut. Yang pertama adalah S. S ini menyatakan jarak benda di depan cermin atau lensa. Satuannya yaitu sentimeter. Kemudian S aksen. Ini menyatakan jarak bayangan dari cermin. Bisa di depan atau di belakang. Satuannya adalah sentimeter. Kemudian F ini menyatakan jarak fokus cermin atau lensa. Kemudian R menyatakan panjang jari-jari kelengkungan cermin dengan satuan sentimeter. M menyatakan pembesaran bayangan. H aksen menyatakan tinggi bayangan. H menyatakan tinggi benda. Dan P menyatakan kekuatan lensa dengan satuan dioptri. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang rumus dan keterangan yang terdapat pada cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung, sekarang kita akan lihat aturan-aturan yang harus kita patuhi dalam cermin cekung, cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Aturannya yaitu F selalu bernilai positif untuk cermin cekung dan lensa cembung. F selalu bernilai negatif untuk cermin cembung dan lensa cekung. S selalu bernilai positif. S aksen bernilai positif jika bayangannya bersifat nyata, terbalik, di depan cermin dan di belakang lensa. S aksen bernilai negatif jika bayangannya bersifat maya, tegak, di belakang cermin dan di depan lensa. Untuk pembesaran sendiri, M sama dengan 1 jika ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. M lebih besar dari 1 jika bayangannya diperbesar. M lebih kecil dari 1 jika bayangannya diperkecil. Nah, adik-adik, mari kita kerjakan soal cermin cekung. Nah, sebuah benda tingginya 12 cm diletakkan pada jarak 36 cm di depan sebuah cermin cekung yang jari-jari kelengkungan cerminnya 60 cm. Nah, tentukanlah A. Jarak fokus, B. Letak bayangan, C. Pembesaran bayangan, D.
tinggi bayangan, E sifat bayangannya. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Diketahui tadi H sama dengan 12 cm. H ini menyatakan tinggi benda. S sama dengan 36 cm. S menyatakan jarak benda. R sama dengan 60 cm. R menyatakan jari-jari kelengkungan cermin. Nah, yang ditanya adalah jarak fokus, letak bayangan, perbesaran bayangan, dan tinggi bayangan, serta sifat bayangan. Dan disimbolkan yang ditanya itu adalah F, S aksen, M, dan H aksen, serta sifat bayangannya. Nah, mari kita kerjakan. Yang pertama yaitu mencari jarak fokus. Rumusnya yaitu F sama dengan R per 2. Dimana R-nya tadi sudah kita ketahui bahwa R-nya jari-jari, ya. Jari-jari kelengkungan cerminnya adalah 60. 60 dibagi 2 sama dengan 30 cm. Sehingga jarak fokusnya adalah 30 cm. Dari sini kita bisa mencari letak bayangannya, yaitu S aksen. Nah, kalau tadi rumusnya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, kita modifikasi dengan rumus 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S. Sebenarnya sama ya, hanya kita modifikasi. Baik, 1/S aksen sama dengan, tadi sudah diketahui bahwa F-nya 30 cm dan S-nya 36 cm. Tinggal kita masukkan 1/S aksen sama dengan 1/30 dikurang 1/36. Nah, lalu kita samakan penyebutnya, sama-sama dibagi 180. 180 dibagi 30 sama dengan 6. 180 dibagi 36 sama dengan 5. Jadi 6/180 dikurang 5/180, hasilnya 1/X aksen sama dengan 1/180. Tetapi sampai di sini belum selesai, kita harus membalikannya karena yang ditanya adalah X aksen. Nah, S aksen per 1 sama dengan 180 dibagi 1. Dengan demikian sudah dapat hasilnya, yaitu letak bayangannya sama dengan 180 cm. Nah, setelah kita mengetahui letak bayangan, sudah dapat kita cari pembesaran bayangannya dengan rumus M sama dengan harga mutlak S aksen per S, di mana X aksennya kita sudah dapat 180 cm dan S sama dengan 36 cm. Sehingga 180 cm dibagi 36 cm sama dengan 5. Berarti pembesaran bayangannya sama dengan 5. Lalu kita mencari tinggi bayangannya. Ini masih ada hubungan dengan pembesaran bayangan. Nah, rumusnya sama dengan H aksen sama dengan M dikali H. Dengan demikian kita masukkan H aksen sama dengan M-nya tadi sudah kita dapat pembesarannya 5. Kemudian H-nya ini dari soal tinggi bendanya ini 12, sehingga tinggi bayangannya 5 dikali 12 cm. Hasilnya adalah 60 cm. Lalu kita akan mencari sifat bayangan dari jarak fokus, letak bayangan, pembesaran, dan tinggi bayangan. Ini kita lihat aturan yang tadi. Nah, sehingga dapat diketahui bahwa sifat bayangan pada soal ini adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian di depan cermin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita kerjakan contoh soal pada cermin cembung. Diketahui sebuah benda yang tingginya 25 cm
diletakkan pada jarak 30 cm di depan sebuah cermin cembung yang jarak fokusnya 20 cm. Tentukanlah A. Jari-jari kelengkungan cermin, B. Letak bayangan, C. Perbesaran bayangan, D. Tinggi bayangan, dan E. Sifat bayangannya. Nah, mari kita kerjakan secara bersama-sama. Tadi yang diketahui di sini adalah hanya sama dengan 25 cm, S sama dengan 30 cm, F sama dengan 20 cm, dan ditanya adalah jari-jari kelengkungan cermin, letak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangannya. Nah, sekarang kita mencari yang bagian A, yaitu jari-jari kelengkungan cermin. Ini disingkat dengan R, dimana rumusnya tadi R sama dengan 2 dikali F, sama dengan 2 dikali min 20 cm. Dari mana min ini? Kita harus ingat aturannya. Ini terdapat pada cermin cembung, sehingga pada cermin cembung titik fokusnya bernilai negatif, sehingga 2 kali min 20 sama dengan min 40 cm. Dari sini kita dapat mencari jarak bayangannya atau S-aksen dengan rumus tadi 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita modif karena yang ditanya adalah S-aksen, sehingga rumusnya kita tukar 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S. 1/S aksen sama dengan 1/min 20 dikurang 1/30. Lalu kita samakan penyebutnya sama-sama 60, sehingga min 3/60 dikurang 2/60. Hasilnya 1/S aksen sama dengan min 3/60 dikurang 2/60 sama dengan min 5/60. X aksen per 1 sama dengan 60/min 5 ya. Jadi kita ganti posisinya agar dapat S aksennya. Jadi S aksennya sama dengan 60 dibagi min 5 sama dengan min 12 cm. Dengan demikian jarak bayangannya adalah min 12 cm. Dari sini kita bisa mencari ke pembesaran bayangan, di mana rumusnya sama dengan M sama dengan harga mutlak S aksen per S. Ingat tadi harga mutlak ini diartikan tanda negatif boleh dimasukin, tapi nanti akhirnya menjadi positif ya, karena negatif ini hanya merupakan besaran saja. Nah ya, jadi M sama dengan harga mutlak S aksen per S sama dengan 12 cm per 30 cm sama dengan 2/5. Dari sini kita bisa mencari tinggi bayangannya, di mana rumusnya adalah H aksen sama dengan M dikali H, sehingga 2/5 tadi pembesaran bayangannya 2/5 dikali 25 cm, sehingga hasil dari tinggi bayangannya adalah 10 cm. Berikutnya sifat bayangannya ya. Sifat bayangannya di sini terbentuk maya, tegak, diperkecil, dan di belakang cermin. Berikutnya kita masuk ke contoh soal lensa cembung.
Sebuah benda sepanjang 15 cm diletakkan pada jarak 25 cm di depan sebuah lensa cembung yang jarak titik apinya 5 cm. Tentukanlah A. Kekuatan lensa, B. Letak bayangan, C. Perbesaran bayangan, D. Tinggi bayangan, dan E adalah sifat bayangannya. Nah, mari kita kerjakan secara bersama-sama. Tadi diketahui hanya sama dengan 15 cm, lalu S-nya sama dengan 25 cm, F-nya sama dengan 5 cm, dan yang ditanya adalah kekuatan lensa, letak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Jika disimpulkan, yang ditanya itu adalah P, S aksen, M, dan H aksen serta sifat bayangannya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Kita mencari yang pertama, yaitu kekuatan lensa, di mana tadi kekuatan lensa disimpulkan dengan P. Nah, rumusnya P sama dengan 100 per F, sama dengan 100 dibagi 5 cm. P sama dengan 20 dioptri. Jadi hasilnya P-nya sama dengan kekuatan lensanya sama dengan 20 dioptri. Untuk yang B, yaitu dengan rumus letak bayangan, yaitu S aksen. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S. 1 per S aksen sama dengan, tadi F-nya sudah diketahui bahwa F-nya sama dengan 5. Berarti 1 per 5 dikurang 1 per 25 sama dengan 1 per 5 dikurang 1 per 25. Penyebutnya kita samakan sama-sama dibagi 25. Berarti 25 bagi 5, 5 per 25, dan 1 per 25. Hasilnya 1 per S aksen sama dengan 4 per 25. S aksen per 1 sama dengan 25 per 4. Letak bayangan atau jarak bayangannya 25 dibagi 4 sama dengan 6,25 cm. Nah, dari sini kita bisa menentukan pembesaran bayangannya atau M-nya, yaitu dengan rumus M sama dengan harga mutlak S aksen per S. Sehingga tadi kita sudah dapat bahwa S aksennya itu adalah 25 per 4 cm per 25 cm, sama dengan, tinggal kita balikan, 25 per 4 kali 1 per 25 sama dengan 1/4. Jadi pembesarannya sini sudah dapat, pembesarannya adalah 1/4. Lalu dari sini kita bisa mencari tinggi bayangan dengan kita masukkan rumusnya, yaitu H aksen sama dengan M dikali H. M-nya 1/4 dikali 15 cm. Hasilnya sama dengan 3,75 cm. Jadi tinggi bayangan di sini adalah 3,75. Dari sini dapat kita tentukan sifat bayangannya. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil di belakang lensa. Nah, berikutnya kita lanjut dengan contoh soal lensa cekung. Seekor lalat sepanjang 1 cm berada pada jarak 10 cm di depan sebuah lensa cekung yang jarak fokusnya 5 cm. Tentukanlah A. Kekuatan lensa, B. Letak bayangan, C. Pembesaran bayangan, D. Tinggi bayangan, dan yang terakhir adalah sifat bayangan. Mari kita kerjakan bersama-sama. Yang diketahui adalah H-nya sama dengan 1 cm. Kemudian S-nya 10 cm. Dan titik fokusnya atau F sama dengan min 5 cm. Tentu harus kita ingat tentang aturan bahwa pada lensa cekung titik fokusnya bernilai negatif, sehingga F sama dengan min 5 cm. Nah, yang ditanya adalah kekuatan lensa, letak bayangan, pembesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangannya. Nah, sekarang yang kita kerjakan yaitu tentang mencari kekuatan lensa atau yang disebut dengan P.
Dengan rumusnya P sama dengan 100 per F, sehingga kita masukkan P sama dengan 100 dibagi min 5 cm, sehingga hasilnya adalah min 20 dioptri. Jadi bersifat negatif kekuatan lensanya. P sama dengan min 20 dioptri. Untuk letak bayangannya sendiri dipakai masih dengan rumus yang sama, yaitu 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S. 1 per S aksen sama dengan 1 per min 5 dikurang 1 per 10. Kita samakan penyebutnya sama dengan sama-sama dibagi 10 dibagi min 5 sama dengan min 2 per 10 dikurang 1 per 10, sehingga hasilnya 1 per S aksen sama dengan min 3 per 10 cm. Nah, dengan demikian kita balikkan ya, S aksen per 1 sama dengan 10 cm dibagi 3. S aksen sama dengan min 3,3 cm. Jadi letak bayangannya atau jarak bayangannya pada lensa cekung ini adalah min 3,33 cm. Lalu kita lanjut dengan pembesaran bayangan atau untuk mencari M-nya dengan rumus M sama dengan harga mutlak S aksen per S. Sekali lagi, M sama dengan harga mutlak S aksen per S. Tinggal kita masukkan, di mana tadi sudah kita ketahui bahwa S aksennya sama dengan 10 per 3 dibagi dengan 10 cm, sehingga 10 per 3 kali 1 per 10 sama dengan 1/3. Nah, dari sini kita bisa lanjut untuk mencari tinggi bayangan dengan rumus H aksen sama dengan M dikali H sama dengan 1/3 dikali 1 cm, hasilnya 0,33 cm. Jadi tinggi bayangannya sama dengan 0,33 cm. Untuk sifat bayangannya yaitu maya, tegak, diperkecil, dan berada di depan lensa. Nah, adik-adik, demikianlah latihan soal cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berkelanjutan. Terima kasih dan salam sehat selalu.